Halo anak-anakku kelas 10. Hari ini kita akan kembali belajar PPKN masih pada bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Anak-anak, untuk materi bab 4, minggu yang lalu kita sudah belajar untuk submateri A dan submateri B. Nah, hari ini kita akan belajar untuk submateri C. Tetapi karena submateri C materinya terlalu banyak, maka akan Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Kali ini kita akan belajar untuk submateri C, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Tetapi pada bagian yang pertama, kewenangan pemerintah daerah, dan yang kedua, daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Minggu depan kita akan belajar untuk submateri C bagian 3, 4, 5, 6, dan 7. Baiklah anak-anak, kita akan mulai belajar untuk submateri C tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kita akan belajar dari kewenangan pemerintah daerah terlebih dahulu. Anak-anak, Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Nah, setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan oleh DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut dengan kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut dengan gubernur. Untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota adalah wali kota. Nah, kepala daerah dibantu oleh 1 orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota yang dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan-larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Anak-anak, gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan. Artinya, gubernur menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan serta terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud tadi, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Anak-anak, penyelenggara pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Apa yang dimaksud dengan tugas pembantuan? Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian,
Tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom. Yang kedua, dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonomi memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan. Dan yang ketiga, dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja. Anak-anak, daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, anak-anak, beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan dari tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Kelima, penanganan bidang kesehatan. Keenam, penyelenggaraan pendidikan. Ketujuh, penanggulangan masalah sosial. Kedelapan, pelayanan bidang ketenagakerjaan. Kesembilan, fasilitas pengembangan dari koperasi, usaha kecil dan menengah. Kesepuluh, pengendalian lingkungan hidup. Kesebelas, pelayanan pertanahan. Kalian perhatikan gambar tersebut? Pertanian merupakan pendapatan daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat mensejahterakan para petani. Nah, anak-anak, menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom adalah meliputi bidang-bidang seperti pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olahraga, hukum, dan perundang-undangan, serta penerangan. Nah, dalam hal menjalankan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerahnya yang bisa melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi.
Keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Keenam, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Ketujuh, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Ke-11. Melestarikan lingkungan hidup. 12. Mengelola administrasi kependudukan. 13. Melestarikan nilai sosial budaya. Dan yang ke-14, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Anak-anak, untuk kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik dapat diukur dengan 3 indikasi. Yang pertama, terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik yang berskala lokal maupun nasional. Yang kedua, terjangkaunya pelayanan pemerintah baik seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata. Dan yang ketiga, tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan lebih efisien. Anak-anak, sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator tadi, aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, kapabilitas atau kemampuan aparatur. Yang kedua, integritas atau mentalitas. Yang ketiga, akseptabilitas atau penerimaan. Dan yang keempat, akuntabilitas atau kepercayaan dan tanggung jawab. Nah anak-anak, yang kedua kita akan belajar tentang daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18B ayat 1 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar yang pertama yaitu tentang daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Anak-anak, Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan
bagi Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Yang ketiga, Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Yang keempat, wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Yang kelima, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% dan jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Yang keenam, gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur juga mempunyai hak protokoler termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan. Yang ketujuh, dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anak-anak, untuk yang kedua kita akan belajar tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan pada sejarah dan hak asal usulnya. Nah, kewenangan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Untuk pengakuan keistimewaan Provinsi DIY juga didasarkan pada peranannya dalam sejarah perjuangan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan DIY meliputi yang pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, kelembagaan pemerintah DIY. Yang ketiga, tentang kebudayaannya. Keempat, pertanahan. Dan berikutnya yang kelima, tentang tata ruangnya. Anak-anak, di antara keistimewaan DIY salah satunya adalah dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Dan syarat khusus bagi calon gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. Keraton Yogyakarta masih menjadi pusat kegiatan budaya Indonesia yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan wisatawan asing. Anak-anak, untuk yang ketiga kita akan belajar tentang Provinsi Aceh. Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Aceh juga menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada Aceh dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1/misi/1959 yang berisi keistimewaan meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Kemudian nama Aceh berubah lagi menjadi Nanggro Aceh Darussalam pada tahun 2001 sampai 2009. Nama ini diberikan ketika Aceh sedang didera konflik berkepanjangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada masa pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri. Nama Aceh kemudian berubah lagi menjadi Provinsi Aceh sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang penyebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintahan dalam naskah dinas di lingkungan pemerintah Aceh sampai sekarang. Anak-anak, selain itu, kewenangan khusus pemerintahan kabupaten atau kota meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten atau kota. Tambahan kewenangan kabupaten atau kota dalam hal penyelenggaraan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara untuk umum, pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Kalian bisa lihat gambar tersebut? Gambar tersebut adalah gambar Masjid Raya Aceh yang merupakan tempat kebanggaan rakyat Aceh. Anak-anak, yang keempat kita akan belajar tentang otonomi khusus Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Kalian lihat pada gambar tersebut? Gambar tersebut adalah gambar Freeport. Perusahaan Freeport merupakan pertambangan terbesar di dunia yang berada di Papua. Orang Papua asli berhak untuk ikut serta dalam pertambangan ini sebagai pegawai agar tujuannya bisa sejahtera. Anak-anak, yang ketiga yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri sebagai berikut. 1. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Yang ketiga,
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, untuk yang keempat tentang pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. Nah, anak-anak, untuk materi kita pada hari ini sampai di situ, dan refleksi kita pada hari ini adalah setelah kalian mempelajari harmonisasi pemerintah pusat dan daerah, kalian semakin memahami bahwa sikap positif warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan sangat diperlukan. Sehingga sikap positif dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Anak-anak, untuk kesimpulan materi kita pada hari ini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas Medebiwain merupakan keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Nah, anak-anak, untuk tugas mandiri kalian pada pertemuan hari ini adalah jelaskan tentang makna, kedudukan, dan peran pemerintah daerah. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu pertemuan dan belajar kita pada hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.